Mulai hari Senin 22 Maret 2021, sebanyak 23 SMP baik negeri maupun swasta diizinkan untuk melakukan uji coba pembelajaran tatap muka. Kegiatan tersebut sekaligus sebagai persiapan pelaksanaan PTM Juli mendatang. Sebelumnya, sekolah-sekolah tersebut sudah menggelar simulasi. Simulasi ini penting untuk mengkondisikan proses pembelajaran di sekolah dengan cara baru sesuai protokol kesehatan pencegahan COVID-19. PTM ini baru diikuti untuk siswa kelas 9 dengan waktu belajar selama 2 jam. Sementara siswa lainnya masih harus belajar via daring. Menempuh 2 jam pembelajaran, SMPN 5 Surakarta menguji coba pembiasaan belajar tatap muka pada siswa dengan menerapkan mekanisme fase pertama. Pada fase pertama, siswa masuk sekolah selama 2 jam pelajaran. Fase kedua, siswa belajar 5 jam pelajaran dengan 1 kali istirahat, plus mengakses perpustakaan atau musola atau laboratorium. Lalu fase ketiga, siswa belajar sesuai jadwal biasa, yakni selama 7-8 jam pelajaran dengan 2 kali istirahat. Baik, jadi kondisi simulasi PTM hari pertama berjalan dengan baik. Jadi di SMPN Negeri 5 Surakarta kebetulan kegiatan tanggal 22 sampai 26 besok adalah penilaian akhir sekolah untuk kelas 9. Nah, saat ini kita terima tugas untuk melaksanakan simulasi PTM mulai tanggal 22. Sehingga kehadiran anak-anak sudah kita simulasikan tanggal hari Kamis dan Jumat kemarin 18-19 untuk masuknya. Jadi mulai masuk pintu gerbang mereka sudah dicek suhu badannya, kemudian masuk jalur kelas masing-masing. Kemudian sebelum masuk kelas mereka mencuci tangan dengan sabun yang sudah disiapkan di wastafel di depan kelas masing-masing. Baru dia masuk ke kelas. Jadi untuk protokol kesehatan anak-anak dari rumah diantar orang tua sudah pakai masker. Kemudian sampai di pintu gerbang anak-anak cek kesehatan, cek suhu. Bila suhu tidak mencapai 37,5 anak-anak masuk. Tapi kalau suhu badannya lebih dari 37,5 mereka akan dipulangkan. Jadi tidak ikut. Kemudian sampai di habis dari pintu gerbang, kemudian masuk di jalur. Jalur ini ada 8 jalur. Nah, yang sudah kita tata ini jalur kelas A, kelas B sampai kelas H. Kemudian dari jalur ini dia langsung masuk ke wastafel untuk cuci tangan dengan sabun. Habis itu selesai dia masuk kelas. Ini untuk di kedatangannya. Kemudian di dalam kelas selama dia melaksanakan kegiatan itu anak-anak harus memakai masker dan memakai pelindung wajah ya, facial yang sudah disiapkan dari sekolah. Itu. Dan untuk pulangnya juga akan diatur supaya tidak berkerumunan. Biasanya anak-anak kalau pulang kan segera kepinginnya terus, tapi kita coba pelan-pelan sehingga kita berharap tidak terjadi penumpukan di depan sekolah. Tapi kita coba kendalikan keluarnya tidak langsung 8 kelas itu keluar semuanya, tapi bagian per bagian. Ya, kami berharap untuk ke depan mudah-mudahan untuk ini kegiatan ini berjalan baik dan harapan kami untuk pandemi ini juga cepat berakhir sehingga kegiatan sekolah bisa berjalan dengan baik. Namun untuk berakhirnya pandemi ini memang tidak mudah karena memang ini sangat-sangat karena mendunia juga dan seandainya perang itu musuhnya nggak kelihatan. Jadi ya memang tidak gampang untuk itu. Memang kita perlu waspada untuk mengendalikan diri supaya semuanya nanti baik adanya. Tapi untuk di masa pandemi ini SMP 5 akan terus melaksanakan tugas sesuai dengan perintah
yang diberikan oleh dinas ataupun dari kementerian. Ya, jadi bagaimana juga kita harus tetap melaksanakan dan menjaga sebaik-baiknya generasi mendatang. Pembelajaran tatap muka dibatasi dan dibagi menjadi 2 kelas, yakni 50% PTM dan 50% secara daring. Setiap kelas hanya boleh diisi maksimal 16 siswa. Semua siswa yang hadir adalah mereka yang bertempat tinggal di zona hijau, mendapatkan izin orang tua dan telah memastikan bahwa orang tua akan mengantar jemput mereka.